Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Selain Siti Khadijah radhiyallahu anha sebagai pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang senantiasa menemani Nabi Allah sebelum dia diangkat sebagai nabi dan rasul. Atas pengorbanan dan kesetiaannya bersama Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai satu-satunya sahabat Nabi yang namanya terdapat dalam Al-Qur'an. Ia adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Namanya diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37. Masa lalu Zaid bukanlah hal yang menyenangkan. Pada masa jahiliyah, Zaid merupakan seorang budak yang bekerja dengan Nabi hingga akhirnya dijadikan anak angkat. Karena itu pula ia dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Beberapa riwayat menggambarkan Zaid sebagai sosok dengan tubuh yang pendek, mempunyai kulit gelap, dan hidung yang tak mancung. Zaid kecil merupakan keturunan Bani Ma'in. Pada saat berusia 8 tahun, ia diajak oleh ibunya Su'dah binti Sa'labah untuk berkunjung ke kampung kaumnya. Keduanya menempuh jalan yang cukup jauh. Setelah sampai, ternyata sekelompok tentara berkuda dari Bani Al-Qain menyerang kampung tersebut. Mereka menjarah harta penduduk dan menawan anak-anak untuk dijual di pasar Ukaz. Di antara mereka yang ditawan, salah satunya adalah Zaid. Ia dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim kemudian memberikan Zaid kepada bibinya, yakni Siti Khadijah. Setelah akhirnya Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ia menghadiahkan Zaid untuk Nabi. Semenjak saat itu, Zaid selalu melayani kebutuhan dan menemani Rasulullah SAW. Keduanya semakin dekat dan saling menyayangi. Selama tinggal bersama Rasulullah, Zaid kerap kali menangis karena teringat dengan orang tuanya. Namun setiap kali pula Rasulullah SAW menenangkan dan menghujani Zaid dengan kasih sayang. Lamban laun akhirnya kabar Zaid yang masih hidup terdengar oleh bapak Zaid, yakni Haritsah. Kabar tersebut datang dari sekelompok orang yang pulang haji dari Mekah. Mereka pun lantas bergegas ke Mekah, bahkan menyiapkan sejumlah uang untuk menebus anaknya. Setelah sampai di Mekah, ibu dan bapak Zaid menyampaikan maksudnya. Mereka hendak memerdekakan dan membawa pulang anaknya. Mendengar permintaan orang tua daripada Zaid tersebut, Rasulullah SAW tak lantas menurutinya. Ia kemudian meminta Zaid untuk memilih apakah hendak tinggal dengan orang tuanya atau bersama Rasulullah SAW. Jikalau Zaid memutuskan untuk pulang, Rasulullah tidak akan menerima uang tebusan dari orang tua Zaid. Zaid yang sudah lama tak melihat orang tuanya dibuat menangis dengan kedatangan mereka kepada Rasulullah SAW. Namun setelah diminta memilih oleh Rasulullah, Zaid akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal dengan Nabiullah SAW. Ayah Zaid yang merupakan Haritsah mendengar keputusan Zaid lantas marah. Ia tak terima dengan anaknya yang memilih menjadi budak dibandingkan tinggal dengan orang tua kandungnya sendiri. Pada saat itulah Haritsah bin Zaid dibawa ke Hijr Ismail, dan di sanalah Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa dirinya telah mengangkat Zaid sebagai anaknya sendiri. Wahai segenap yang hadir di sini, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Ia adalah ahli warisku, kata Rasulullah SAW. Setelah mendengar pengumuman tersebut, kedua orang tua Zaid cukup lega. Mereka kemudian pulang ke kampungnya. Walaupun demikian, status Zaid sebagai anak Rasulullah tidaklah berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala melarang cara mengadopsi yang dilakukan Nabi terhadap Zaid. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa seseorang walaupun telah diangkat sebagai anak, namun tetap harus dipanggil dengan nama bapaknya. Demikian merupakan keistimewaan Zaid bin Haritsah yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkatnya.
Semoga kita dapat mengambil hikmah daripada kisah yang satu ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.